Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang kami buat, yang dimana kelompok ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama Alfi Syahrin Siregar, Amos Fikur Rahman, Dalil Arif Fadilah, Febrian Syahjuangon, dan Faril Barik Ahmad. Baiklah, yang pertama penjelasannya yaitu dari proyek Smart Kantin. Yang pertama, terdapat login untuk sebagai pembeli dan penjual. Setelah itu, terdapat menu dari berbagai jenis makanan dan pilihan. Selanjutnya yaitu ada menu mode transaksi sebagai alat pembayaran yang dimana berisikan M-Banking, ShopeePay, GoPay, OVO, dan lainnya. Selanjutnya terdapat menu yang dimana berisikan untuk memasukkan menu yang kita pilih. Setelah itu menu akan masuk dan pesanan akan masuk. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai use case diagram. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang use case diagram yang telah kami buat dan telah direvisi kembali. Pertama itu ada pembeli. Pembeli itu pertama-tama melakukan register atau login. Selanjutnya pembeli dapat melihat data menu pada aplikasi. Selanjutnya pembeli memesan makanan. Setelah memesan makanan, pembeli harus memverifikasi makanan terlebih dahulu. Selanjutnya lanjut ke proses pembayaran. Setelah makanan atau minuman dibayar, lanjut ke notifikasi pesanan. Selanjutnya admin atau penjual. Pertama, admin penjual itu melakukan register login. Selanjutnya admin atau penjual itu melakukan memanage data menu. Selanjutnya admin melihat riwayat daftar pesanan yang telah dipesan oleh pembeli. Selanjutnya admin menunggu proses pembayaran dan masuk notifikasi pesanan dan mengelola pengiriman. Selanjutnya admin melaporkan hasil penjualannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang akan saya pembahasan sampaikan yang akan disampaikan oleh Dalil Arif Fadilah. Untuk R-nya di sini ada tabel sign-in dengan primary key ID user, email address, dan password. Berelasi dengan tabel user, user terdiri dari ID user, ID seller, dan buyer. Tabel user berelasi dengan tabel item seller, dengan ID seller, dengan primary key-nya, dengan harga makanan dan minuman. ID user berelasi dengan item seller, dengan ID seller, harga, promo, makanan, dan minuman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan DFD level 0. User masuk ke sistem Smart Center. Sistem memberikan input pada admin. Admin melihat history di sistem Smart Center. Sistem Smart Center melihat pesanan item. Yang bawahnya, Pi.
Pada level 1, admin menyimpan pesanan. Admin memproses pesanan pembeli di tabel pesanan, mencetak laporan berdasarkan transaksi pembeli atau user. Di tabel item, melakukan cek stok berdasarkan laporan yang dicetak. Sekian dari saya. Ini kami gunakan, sini kami menggunakan MongoDB sebagai backend-nya dengan skema pengambilan data dari penjual sebagai login, kemudian login sebagai pembeli, terdapat juga login sebagai register sebagai pembeli dan penjual. Namun di sini dikarenakan MongoDB-nya sedang down dan tidak bisa menampilkan hasil dari data yang dimasukkan, sini kami menggunakan Figma untuk menampilkannya dengan login seperti berikut. Masukkan username serta password, memilih antara fakultas teknik, kemudian menu akan ditampilkan, kemudian melakukan check out, memilih menu yang akan diambil, kemudian melakukan check out, melakukan metode pembayaran menggunakan OVO, lalu kemudian bayar. Jika transaksi berhasil, maka akan ditampilkan total dari jumlah menu yang telah dibeli. Kemudian kita dapat melakukan pemesanan kembali dengan API-nya sebagai berikut. Menggunakan API register menggunakan nama, email, NPM, serta password. Register sebagai pembeli, yang kemudian register sebagai penjual, nama, email, serta nama kantin. Kemudian melakukan login pada pembeli dan login pada penjual. Kemudian read user data, ini untuk menampilkan data-data yang dapat ditampilkan pada MongoDB. Namun MongoDB-nya sedang mengalami down server atau terjadi masalah, jadi tidak bisa ditampilkan data yang sudah dimasukkan. Untuk mengupdate profilnya, dapat merubah nama, email, serta NPM, dan menampilkan apakah berhasil atau tidak dengan tampilan sebagai berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.